Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu Etika Komunikasi di Industri 5.0 di bidang pendidikan, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, perkenalkan, saya sendiri Muhammad Anwar Hakim dengan NIM akhir 073, kemudian ada rekan saya. Dan saya Fitra Romi Winki dengan NIM 056. Baik, jadi ada beberapa konten yang akan kami bahas, yaitu pendahuluan, pendapat ahli, manfaat dan tujuan, studi kasus, kemudian kesimpulan dan saran. Kemudian dua jurnal di bidang pendidikan yang telah kami dapatkan, yaitu jurnal pertama adalah A Review on Emotion Detection by Using Deep Learning Techniques. Kemudian yang kedua adalah Developing a Micro-Credential Curriculum in IoT Formalization Community College. Next. Untuk pendahuluan akan saya bawakan sampai nanti akan saya lemparkan kepada Fitra. Untuk pendahuluan sendiri pada jurnal pertama, teknologi deteksi emosi berbasis kecerdasan buatan atau AI berkontribusi pada transisi dari revolusi industri 4.0 ke industri 5.0. Kemudian fokus utamanya adalah pada peran pengenalan emosi atau emotion cognition dalam memperkuat interaksi manusia dan komputer, terutama dalam konteks data besar yang dihasilkan oleh media sosial, e-commerce, dan aplikasi digital lainnya. Kemudian dalam bidang pendidikan sendiri, penulis menyebut bahwa deteksi emosi dapat membantu memahami emosi siswa untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian pada jurnal kedua, pendidikan tinggi, terutama community college, memiliki peran penting dalam menyediakan pelatihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di era industri 5.0. Kemudian artikel ini menggambarkan pergeseran dari pendidikan tradisional menuju model fleksibel melalui micro-credential dengan IoT sebagai keterampilan utama yang harus dikuasai. Kemudian pendekatan modularnya adalah menggunakan proyek nyata atau authentic ditekankan untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri. Next. Kemudian ada pendapat ahli, yaitu secara umum pada jurnal pertama, Setia dan Barua pada tahun 2024 menjelaskan bahwa sistem pengenalan emosi berbasis teks dapat memberikan kontribusi signifikan kepada sektor termasuk pendidikan dengan membantu memahami kondisi emosional siswa. Mereka juga menekankan bahwa teknologi ini memainkan peran penting dalam membangun komunikasi yang lebih manusiawi di era 5.0. Kemudian pada jurnal kedua, TK Murti pada tahun 2024 menyatakan bahwa microcredential merupakan solusi yang fleksibel untuk meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja dalam menghadapi perubahan di era industri 5.0. Dengan pendekatan modular, pendidikan menjadi lebih dapat diakses dan relevan. Nah, kemudian pendapat ahli secara khusus, yaitu pada jurnal pertama, Sanggita dan Praba pada tahun 2021 menyoroti pentingnya pengenalan emosi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Mereka menyatakan bahwa pengajar yang memahami emosi siswa dapat menyesuaikan pendekatan pengajarannya secara real-time untuk hasil pembelajaran yang lebih baik. Kemudian pada jurnal kedua, Ahmad et al. 2020 mencatat bahwa pengajaran IoT di community college membutuhkan kurikulum yang mencakup konsep elektronik dasar serta keterampilan pemrograman menggunakan platform seperti Arduino dan Raspberry Pi. Kurikulum ini harus dirancang untuk memungkinkan siswa menerapkan konsep teoritis ke aplikasi dunia nyata. Dan next. Kemudian ada manfaat. Jadi pada jurnal pertama itu beberapa manfaat yang telah kami teliti adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan mendeteksi emosi siswa untuk menyesuaikan metode pengajaran. Kemudian yang kedua, mempermudah pendidik dalam memahami kebutuhan emosional siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Kemudian memanfaatkan teknologi pengenalan emosi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran daring dan interaksi dalam e-learning. Kemudian pada jurnal kedua, beberapa manfaat beberapa manfaatnya adalah memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran melalui pendekatan micro-credential yang modular. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam bidang IT agar lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja di era industri 5.0. Kemudian yang terakhir, membantu pengajar dalam mengatasi kesenjangan kompetensi melalui materi pembelajaran yang relevan dan up to date. Oke. Kemudian untuk tujuan.
Pada jurnal pertama, tujuannya adalah mengembangkan teknologi deteksi emosi berbasis teks untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyediakan solusi AI yang dapat diterapkan secara luas di sektor pendidikan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih responsif. Kemudian pada jurnal kedua, tujuannya adalah mengembangkan kurikulum berbasis IoT yang dapat diterapkan langsung ke dalam proyek nyata untuk meningkatkan kompetensi praktis siswa. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa siswa itu memiliki keterampilan teknis yang relevan dengan dan sesuai dengan kebutuhan industri pada masa depan. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan pendidikan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang untuk yang pertama yaitu studi kasus. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus untuk jurnal yang pertama. Jadi, jurnal ini membahas implementasi sistem pengenalan emosi berbasis teks yang menggunakan data dari media sosial dan platform e-learning untuk menganalisis emosi siswa. Jadi, sistem ini memanfaatkan model AI seperti LSTM dan BERT untuk mendeteksi pola, pola emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, atau frustasi yang kemudian digunakan untuk memberikan umpan balik real time kepada pengajar. Dengan informasi ini, pengajar dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka, meningkatkan pengalaman pembelajaran, dan menciptakan interaksi yang lebih adaptif dalam lingkungan e-learning. Jadi untuk studi kasus untuk yang jurnal kedua, jadi jurnal ini menyoroti pengembangan proyek mini IoT seperti air quality monitoring dan smart home security sebagai bagian dari kurikulum berbasis micro-credential untuk community college. Proyek ini memungkinkan siswa menerapkan konsep teori IoT ke dalam situasi nyata dengan menggunakan perangkat seperti Arduino dan Raspberry Pi. Kurikulum modular ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa, sekaligus memastikan mereka memiliki kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan industri, mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja di era industri 5.0. Terus, apa sih urgensi dari kedua jurnal yang kami ambil? Jadi, urgensi kedua jurnal terletak pada upaya menjawab tantangan pendidikan di era industri 5.0 melalui pendekatan yang saling melengkapi. Jurnal pertama menyoroti pentingnya pengenalan emosi berbasis AI untuk menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan emosional siswa, terutama dalam lingkungan e-learning. Sementara itu, untuk jurnal kedua, menekankan perlunya kurikulum berbasis micro-credential untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam bidang IoT, memastikan kesiapan mereka menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang. Kedua pendekatan ini mendesak untuk diimplementasikan, mengingat peran vital pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mendukung pembelajaran yang lebih personal dan relevan dengan perkembangan teknologi. Jadi kesimpulannya, kedua jurnal menunjukkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan untuk mendukung era industri 5.0. Jurnal pertama menekankan pentingnya pengenalan emosi berbasis AI dalam peningkatan pengalaman pembelajaran melalui analisis pola emosi siswa. Pendekatan ini menawarkan cara inovatif untuk menciptakan pembelajaran adaptif yang responsif terhadap kebutuhan emosional siswa. Sementara itu, jurnal kedua fokus pada pengembangan kurikulum berbasis micro-credential untuk meningkatkan keterampilan teknis siswa dalam bidang IoT. Proyek nyata seperti air quality monitoring dan smart home security memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Jadi, keduanya bertujuan untuk menghubungkan pendidikan dengan teknologi modern, baik melalui inovasi, pedagogis, maupun pengembangan keterampilan teknis. Nah, untuk saran dari kami, jadi untuk mendukung pendidikan di era industri 5.0, institusi perlu mengintegrasikan teknologi pengenalan emosi berbasis AI dan kurikulum IoT secara bertahap, dengan melibatkan pelatihan bagi pendidik dan kolaborasi antara akademisi serta praktisi industri agar relevansi kurikulum tetap terjaga. Nah, pembaruan kurikulum secara berkala penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Sementara penggabungan pendekatan AI dan IoT seperti aplikasi pembelajaran berbasis IoT yang responsif terhadap emosi siswa dan menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan interaktif. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak integrasi teknologi ini terhadap hasil pembelajaran dan kesiapan siswa memasuki dunia kerja. Nah, berikut adalah referensi yang saya pakai dari kedua jurnal itu. Ya.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan materi dari kedua jurnal yang telah kami bandingkan dari kami oleh kelompok 9. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.